Assalamualaikum, jumpa lagi nih bersama Caca di channel Recehan Film. Nah, sekarang Caca lagi kepengen bahas alur film yang cerita action nih. Ya, biar nggak bosen aja sih. Di video kali ini, Caca akan membahas alur sebuah film yang berjudul The Gangster, The Cops, The Devil. Film yang diperankan oleh Babang Ma Dong-seok. Nah, di film ini mengisahkan tentang seorang pemimpin gangster yang sangat terkenal di dunia kriminal. Tiba-tiba saja, malam itu ia diserang oleh sesosok pria tak dikenal hingga membuat reputasinya hancur. Setelah itu, ia pun memutuskan untuk mencari pelaku tersebut dengan bekerja sama para anggota polisi. Karena target kali ini adalah seorang pembunuh berantai yang juga menjadi DPO selama ini. Oh ya, sebelum kita bahas alur filmnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk silahkan subscribe dulu ya. Sekalian aktifkan lonceng untuk notifikasinya, biar di saat ada video baru dari Caca, kalian akan langsung mendapatkan update-nya. Jika sudah, terima kasih ya. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang pengendara mobil yang sedang kejar-kejaran dengan mobil lain yang ada di depannya. Hingga ketika berjalan cukup lama, akhirnya pengendara yang di belakang itu mampu menabrak pengendara yang ada di depannya. Pengendara mobil di depan keluar untuk memfoto mobilnya yang baru saja ditabrak dengan tujuan agar nantinya ia akan mendapatkan kerugian dari asuransi. Namun, pada saat dia lagi sibuk foto-foto, tiba-tiba ia dihampiri oleh sang pengendara mobil yang menabraknya tadi. Tanpa babi bu bebo, si pria misterius itu langsung menghajarnya, menghujani pisau dari arah belakang hingga tewas. Keesokan harinya, tampak dua anggota polisi yang bernama Jung Tae-suk yang diperankan oleh Kim Mo-yo bersama timnya yang rencananya ingin ke tempat TKP. Namun ketika di tengah perjalanan, mereka terkena macet. Di tengah kemacetan itu, Tae-suk melihat segerombolan gangster yang sedang berada di depan bar. Tae-suk lalu turun dan menghampiri mereka, yang niatnya ingin memberi pelajaran kepada mereka. Sementara itu di tempat lain, di dalam mobil kita diperlihatkan Ja Dong-soo, sang pemilik bar yang juga pimpinan gangster yang diperanin oleh Ma Dong-seok, mendapat telepon dari salah satu anak buahnya yang melaporkan jika Tae-suk, si pak polisi tadi yang sedang mengacau di barnya. Dong-soo lalu menelpon pimpinan polisi dan melaporkan jika anak buahnya berbuat onar di tempatnya. Rupanya Dong-soo ini sudah bekerja sama dengan kepala polisi. Tae-suk lalu pergi setelah mendapat teguran dari pimpinannya. Ia melanjutkan bersama timnya menuju TKP. Sesampainya di sana, ia melihat ada bekas seperti goresan di belakang mobil. Kemudian Tae-suk memanggil Sojin yang diperankan oleh Kim Gyuri sambil menunjukkan goresan tersebut, serta menjelaskan bahwa ciri-ciri kasus ini hampir sama dengan kasus-kasus sebelumnya yang telah terjadi. Adegan berpindah di malam hari. Para polisi berkumpul di ruangan rapat untuk membahas kasus yang terjadi siang tadi, di mana para anggota polisi mengatakan bahwa kasus ini hanya sebuah kebetulan dan mungkin saja ini hanya sebuah kecelakaan hingga itu membuat pengemudi kehilangan nyawa. Namun, saat itu juga, Tae-suk mengatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan berantai yang dilakukan oleh orang yang sama. Tae-suk juga mengatakan bahwa selama sebulan ini, sudah ada 3 kasus yang serupa dengan barang bukti yang sama. Namun, polisi lainnya meragukan semua keterangan dari Tae-suk. Menurut mereka, bahwa itu semua hanyalah kebetulan saja, sehingga pada akhirnya Tae-suk berjanji akan mengungkap kasus ini, serta akan membuktikan bahwa tuduhannya itu adalah sebuah kebenaran. Sementara itu, di tempat lain, tampak Dong-soo sedang bertemu dengan saingan bisnisnya yang bernama Heo Sang-do di sebuah bar. Diceritakan jika Sang-do ini adalah saingan terberat Dong-soo dalam persaingan di bisnis ilegal. Dalam pertemuan ini, Sang-do ingin meminta jatah wilayah kekuasaannya kepada Dong-soo sambil mengajaknya bekerja sama dan berharap agar persaingan dalam dunia bisnis di antara mereka tidak lagi memanas lagi. Tetapi Dong-soo membayangkan sesuatu yang tidak baik untuk kedepannya dan ia tidak ingin nanti kekuasaannya diambil alih oleh Sang-do hingga akhirnya ia pun menolak ajakan tersebut. Tentu saja pertemuan mereka ini tidak berjalan mulus. Dong-soo lalu pulang dengan memberanikan diri menyetir sendirian tanpa dikawal. Saat di perjalanan, Dong-soo menelpon anak buahnya hingga di tengah perjalanan tiba-tiba mobilnya ditabrak dari arah belakang. Dong-soo lalu keluar dari mobil, kemudian menyuruh turun si pengemudi yang menabrak mobilnya dari belakang. Si pengemudi itu keluar dan mengatakan kepada Dong-soo bahwa ia tidak sengaja karena jalan yang licin. Dong-soo pun kemudian menjawab bahwa ini hanyalah masalah kecil. Ia tidak ingin memperbesar masalah kali ini. Di saat ia ingin kembali ke mobil, serta menyuruh si pengemudi untuk kembali berjalan. Tiba-tiba si pengemudi itu menyerangnya dengan sebuah pisau, hingga akhirnya perkelahian pun tak terelakkan.
Sebetulnya, Dongso bisa mengimbangi pertarungan ini, bahkan terlihat ia mengungguli. Namun, si pengemudi itu alias si pelaku pembunuhan sudah beberapa kali menghujam pisau ke badan Dongso hingga membuat Dongso kepayahan. Melihat jika korbannya cukup lihai, maka si pelaku itu pun melarikan diri serta menyempatkan untuk menabrak tubuh Dongso. Si pelaku kabur menuju ke daerah pedesaan, di mana saat itu ia masih sempat-sempatnya untuk menghabisi penduduk sekitar sana. Ih, dasar psikopat. Sementara itu, Dongso langsung dilarikan ke rumah sakit. Mendengar jika sang bos diserang, maka anak buahnya langsung bergerilya menyerang markas Sangdo yang dikira dalang dari penyerangan kali ini. Karena mereka tahu jika sebelum kejadian, mereka para bos gangster ini sempat bertemu. Maka pertarungan antara dua kubu gangster besar pun tak terelakkan. Beberapa hari kemudian, keadaan Dongso mulai membaik. Ia mengatakan kepada anak buahnya bahwa pelakunya itu bukan dari pihak Sangdo. Di saat itu, Taesuk datang untuk membesuk Dongso. Mereka terlibat obrolan di mana Taesuk menanyakan detail kejadian penyerangan tersebut. Namun, Dongso tidak ingin jika polisi ikut campur dengan urusannya. Dia dan anak buahnya sendiri yang akan menangkap orang itu nantinya. Setelah itu, Dongso menyuruh Taesuk untuk pergi saja. Taesuk pergi dari tempat itu, namun ia justru pergi memeriksa mobil yang digunakan Dongso saat di malam penyerangan. Setelah ketemu mobil itu, Taesuk langsung menemukan ciri-ciri kesamaan dari kasus pembunuhan sebelumnya, di mana bagian belakang mobilnya ada goresan bekas tabrakan. Di suatu tempat di malam hari, si pelaku pembunuhan berulah lagi. Ia mendatangi pengendara truk yang sedang menelpon. Tanpa basa-basi, ia langsung menusukkan pisaunya itu ke perut supir truk tersebut. Kemudian ia membawa pergi truk itu. Di perjalanan, sambil mengendarai truk tersebut, rupanya dari arah belakang, teman si supir yang jadi korban baru saja bangun dari tidurnya. Yah, tanpa babi bu bebo, orang itu juga dihabisi oleh si pembunuh. Di saat itu, pisau miliknya pun terjatuh ke jalan. Tanpa diduga, akhirnya pisau tersebut ditemukan oleh anak buah Dongso. Dongso yang mendapatkan pisau dari sang pembunuh itu tetap saja mendapatkan kesulitan untuk melacaknya. Karena pada dasarnya si pelaku melakukan pembunuhan dengan cara acak dan tanpa ada motivasi apapun yang melatar belakangin tindak pembunuhannya. Hingga ia pun memutuskan memanggil Taesuk serta mengajaknya bekerja sama untuk melacak keberadaan si pembunuh itu. Serta menangkapnya, Dongso juga mengatakan akan mengerahkan anak buahnya dalam pencarian si pelaku. Untuk mensukseskan pencarian mereka, maka Dongso kemudian menyuruh seseorang untuk menggambarkan sketsa wajah dari pembunuh itu yang juga masih terngiang-ngiang di ingatannya pada kejadian malam tersebut. Akhirnya, tampaklah gambar sketsa pembunuh itu yang hampir mirip dengan wajah aslinya. Kemudian, Dongso menyuruh anak buahnya untuk membunuh Sangdo dengan pisau milik pembunuh itu, karena dia takut kalau nantinya bisnis judinya akan tersaingi oleh Sangdo. Tugas itu pun berhasil dilaksanakan oleh anak buahnya. Mereka menghabisi Sangdo tanpa ampun hingga Taesuk kini mengetahui bahwa ketua gangster lainnya telah terbunuh. Dia dibunuh dengan pisau yang masih menancap di perutnya. Karena kejadian ini, Taesuk sangat marah. Dia langsung menemui Dongso karena ia tahu bahwa yang membunuh Sangdo adalah Dongso. Dengan marah, Taesuk menyerang Dongso membabi buta. Akan tetapi, karena tubuh Dongso besar, pukulan Taesuk malah tak berarti apa-apa bagi Dongso. Kemudian, Dongso dengan sekali gebuk aja membuat Taesuk nyaris tepar. Dongso kemudian mengajak Taesuk untuk berbicara baik-baik, karena saat ini yang seharusnya Taesuk kerjakan adalah menangkap si pembunuh psikopat itu. Taesuk pun berjanji akan memecahkan kasus pembunuhan psikopat. Kemudian, ia akan menangkap Dongso atas kejadian pembunuhan Songdo nantinya. Mendengar itu, Dongso menanggapinya dengan santai. Singkat cerita, di saat acara pemakaman Sangdo, Dongso bersama anak buahnya hadir di sana. Pada saat itu juga si pembunuh psikopat ternyata hadir dalam acara tersebut. Psikopat ini memberikan secari kertas kepada penjaga di sana. Kertas itu bertuliskan bahwa bukan saya yang membunuh. Pisau saya telah dicuri oleh orang lain. Kemudian dia pun segera pulang, di mana pada saat itu dia sempat-sempatnya lagi untuk menghabisi nyawa orang lain. Sementara itu, adegan lain tampak Taesuk bersama Dongso sedang mencari sidik jari dari mobil sang pembunuh. Kemudian, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah dari Sangdo hingga pertarungan pun tak terelakkan lagi.
Akan tetapi, pada akhirnya mereka berdua ini mampu mengalahkan semua anak buah Sang-do hingga kemudian Tae-suk berhasil mendapatkan sidik jari dari sang pembunuh sampai ia pun mengetahui identitasnya. Singkat cerita, Tae-suk dan Dong-so segera pergi ke tempat si pembunuh psikopat. Namun sesampainya di sana ternyata orang itu tidak ada di rumahnya. Hingga pada malam harinya, Tae-suk bersama para gangster ini mengetahui keberadaan dari sang pembunuh hingga terjadilah saling kejar-kejaran di jalan raya. Sampai akhirnya mereka berhasil menabrak mobil psikopat, namun ia berhasil melarikan diri. 끝났어, 그만해. Terjadi pengejaran lagi hingga Dong-so berhasil mendapatkan sang pembunuh itu. Karena gregetan dan dipenuhi dengan dendam, Dong-so langsung menghajarnya. Di saat Dong-so mau menghabisinya, Tae-suk datang untuk menghentikannya dengan cara menabrak tubuh Dong-so. Akhirnya si pembunuh terselamatkan. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi untuk disidangkan. Pada saat persidangan, orang ini mengaku bahwa bukan dia pelakunya. Sehingga karena memang tidak ada bukti yang kuat, akhirnya jaksa dan hakim pun menetapkan bahwa orang ini tidak bersalah. Lalu tiba-tiba muncullah Dong-so. Di kejadian ini ia rela membongkar semua apa yang terjadi dengan menunjukkan secari kertas tulisan dari pelaku yang dititipkan di pemakaman Sang-do, yang artinya itu sama saja mengakui jika Dong-so lah yang membunuhnya. Serta Dong-so mengatakan semua bukti mulai dari luka gores di dada serta tangan. Ia juga membuka baju untuk menunjukkan luka yang ditimbulkan dari si psikopat itu. Karena pengakuan Dong-so ini, akhirnya sang pembunuh pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman mati atas pasal pembunuhan berantai. Di akhir film, Dong-so menyerahkan diri dan di adegan penutup ini ia tersenyum penuh arti di saat melihat psikopat sedang duduk membaca dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis video kali ini ya. Yang pengen request alur film lain yang akan Caca ceritakan, tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, Caca undur diri. Wassalam, jangan lupa bahagia.